Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Binikmatihi tatimmus shalihat, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya sehingga amalan-amalan menjadi sempurna, kenikmatan-kenikmatan menjadi lesat di dalam dada-dada dan kehidupan kita. Yang alhamdulillah kita tinggal beberapa surat lagi akan menghatamkan Qisarul Mufassal, yaitu ayat-ayat pendek yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang alhamdulillah tinggal 6 surat yang kita sudah menyelesaikan, ya, tafsir surat An-Nas hingga surat Ad-Duha. Berarti 6 pertemuan. Yang kurang lebihnya insyaallah taala di hari Rabu depan kita sudah menghatamkannya. Setelah itu kita berdiam sejenak, ya, di hari sampai hari Jumat kita ujian. Jadi hari Rabu tamat, Kamis, Jumat, Sabtu ujian, Sabtu subuh ujian untuk, ya, pelajaran mulai dari surat kemarin apa yang terakhir, Al-Humazah. Al-Humazah atau Al-Fil? Al-Fil. Berarti kita memulai dari Al-Humazah. Ya, kita memulai dari Al-Humazah sampai surat Ad-Duha. Setelah itu kita akan fokus lagi setelah menghatamkan tafsir, ya, dari An-Nas sampai Ad-Duha, kita akan fokus ke Sirah Nabawiyah yang kita target hatamkan juga. Kemudian setelah itu kita akan fokus merojaah untuk persiapan tasmi'. Tidak ada lagi pembelajaran, yang ada tasmi'. Jadi nanti di hari kemudian pembelajarannya diubah, yaitu waktu merojaah. Jadi kita akan merojaah berjamaah. Kita akan, ya, robohkan ini masjid dengan getaran suara-suara kita kalau bisa. Ya, tapi alhamdulillah suara kita tidak mampu merobohkan masjid ini. Ya, karena para sahabat, ya, para sahabat, bayangkan, para sahabat Nabi sampai-sampai mereka mengetahui bahwa, ya, telah selesai waktu sholat dengan cara apa? Mereka mengetahui, ya, genderungan bergetar Masjid Nabawi dengan sholat-sholat mereka. Kalau mereka bertakbir sampai bergetar itu masjid, bayangkan itu bagaimana itu semangat takbirnya. Apalagi kalau Nabi sudah mau, ya, mempersiapkan pasukan, itu didapati dalam riwayat sampai bergetar. Itu mesti walaupun, ya, memang wajar dia bergetar karena bagaimana itu suaranya Umar. Ya, suaranya Umar, Allahu Akbar. Ya, sangat berderu. Kalau orang dia bicara, orang langsung kapan gemetar. Kayak kalau kita suara-suara preman. Woi, ngapain kau? Itu kalau Umar, Allahu Akbar. Ya, suaranya Umar, ya, lantunan kalimat-kalimatnya penuh hikmah. Ya, setan pun takut berhadapan dengan Umar. Kalau melewati suatu lorong, maka setan mencari lorong lain. Di pertemuan kali ini kita akan memasuki tafsir surah Al-Bayyinah. Dibuka semuanya surah Al-Bayyinah. Ya, insyaallah juga bagaimana kebiasaan kita akan dibacakan oleh salah satu di antara kita. Dan sekali lagi kami mengingatkan, jika faida quri al-Quran
la'allakum turhamun. Jikalau dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka dengarkanlah dengan baik, tidak ada yang bicara. Ya, dengarkan dengan baik. Kemudian ya, dan diamlah. Ya, dengarkan diam. Bukan cuma mendengar sambil bicara. Ya, tidak boleh ada lagi bicara kalau dibacakan Al-Qur'an, dikajikan Al-Qur'an, itu harusnya kita diam. Ya, dengan sebab itu rahmat Allah turun kepada kita. Dan kepada saudara Nafal, fa'alihi falyatafaddal mashkura wa mahjura. Saudara, kasih suara dalam. Masuk. Fadal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. Nah, jazakumullah khair al-qiraati al-jamil. Alhamdulillah. Unzuru waraqibu, diperhatikan, dilihat surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah ditulis awal surah Al-Bayyinah, tafsir surah Al-Bayyinah. Satu, Al-Bayyinah adalah surat Madaniyah. Al-Bayyinah adalah surat Madaniyah, artinya surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Nah, ini pendapat yang lebih kuat, walaupun ada juga yang berpendapat bahwasanya kalau surah Al-Madaniyah kalau itu diturunkan di Madinah. Kemudian ya, surat ini ketika diturunkan oleh malaikat Jibril alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan agar dia membacakannya kepada sahabatnya. Tidak tes mic-nya berdiri, sakit telinga. Tes tuh ada ini jangan di setel lagi. Nah, ini tuh yang besar Gus.
Tes, bukan. Tes. D2 Ustaz. Tes. Satu ya Ustaz, D2 nya. Tes. Ya. Jelas suaranya? Jelas. Kita kembali di pembelajaran ya dari surat ini. Yang pertama, bahwa dia surat Madaniyah yang artinya diturunkan setelah hijrah. Yang kedua, dinamakan surah Al-Bayyinah. Dinamakan surat Al-Bayyinah atau Lam Yakun. Atau surat Lam Yakun. Jadi ada dua namanya. Ya, kalau ada yang mengatakan menghafal ke surat Lam Yakunin, oh iya aku tahu. Menghafal ke surat Al-Bayyinah, oh iya aku tahu. Ya. Ada orang juga biasa, kenapa harus kita mengetahui ini? Karena ada orang biasa ditanya, menghafal ke surah Al-Fatihah? Tidak, Ustaz. Alhamdulillah. Padahal Al-Fatihah dan Alhamdulillah sama. Ya. Apalagi orang-orang ya, orang-orang yang memang artinya kodong orang awam. Ya. Dia tidak tahu istilah. Tes. Ayo diperhatikan. Ya. Ini nama suratnya. Jadi ada berapa namanya? Dua. Lam Yakun atau Al-Bayyinah. Makna Al-Bayyinah. Al-Bayyinah artinya bukti. Bukti yang sangat jelas. Jadi Al-Bayyinah maknanya tiga. Al-Bayyinah maknanya adalah bukti yang sangat jelas. Dalam kurung. Jadi bukti apa yang dimaksudkan? Inilah dalam kurungnya. Jadi Al-Bayyinah, bukti. Bukti apa yang ingin diceritakan di sini? Dalam bukti, dalam kurung kebenaran Al-Quran. Kebenaran Al-Quran. Dalam kurungnya ini, dalam kurung kebenaran Al-Quran, koma Rasulullah. Jadi kebenaran Al-Quran, kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang diutus. Sebagai nabi yang diutus. Dan kebenaran terhadap perselisihan dari orang-orang kafir dari golongan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Jadi ayat surat ini perselisihan ya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau kita tadabburi ini ayat ini mengabarkan kepada kita tentang kebenaran Al-Quran itu diturunkan melalui ya wasilah Rasul dari kalangan para malaikat yaitu Jibril, dan Rasul dari kalangan manusia yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah yaitu Al-Quran. Ya, yang membawa risalah dengan Al-Quran. Dan ya kebenaran tentang berselisihnya ahli kitab.
Jadi orang ahli kitab itu orang Yahudi dan Nasrani, walaupun dalam peperangan mereka tolong menolong, saling memfasilitasi senjata, tapi hakikatnya hati-hati mereka itu berselisih. Bayangkan yang pernah terjadi ketika ahli kitab orang-orang Yahudi menguasai sekarang, bukti sekarang. Ya, ketika sekarang ini orang-orang Yahudi menguasai Palestina. Yang tinggal di Palestina kan bukan cuma kaum muslimin. Di sana ada gereja-gereja, ya, tempat kelahiran Mesias yang mereka kenal adalah Yesus. Ya, mamanya Nabi Isa alaihissalam. Itu kan ada gerejanya juga. Buktinya gerejanya juga dihantam juga. Ya. Nah, itu mereka berselisih. Bagaimana sekarang ya di tempat orang-orang Nasrani itu juga memperbincangkan tentang bagaimana taktik-taktik orang-orang Yahudi yang ingin menghancurkan agama mereka dari kalangan Nasrani. Ya, maka dari itu kita kaum muslimin jangan pernah merasa bahwa kita disayangi oleh mereka, tidak pernah. Sampai apa? Sampai kita masuk di dalam agama mereka. Maka dari itu Allah tegaskan di dalam Al-Quran, walan tardo ankal yahud walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Di situ hatta lil goyah. Jadi hatta di situ lil goyah. Dan tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani hatta sampai kalian. Ya, betul-betul dia ridho kalau kita sampai ke puncak itu. Ya, sampai kalian masuk ke dalam agama mereka. Jadi jangan pernah berharap kita saling mencintai. Ya, apalagi banyak sekarang itu kaum muslimin yang jahil, yang tidak belajar, yang gila orang barat, ya, pergi ke Bali, menikah dengan orang-orang turis. Nauzubillah. Ya, berbeda agama, dia tidak perhatikan itu, hanya sekedar ingin saja momen. Coba lihat artis-artis sekarang. Ya, banyak yang menikah dengan bule. Ya, dia seorang muslimah, baru bule ini tidak tahu agama apa, masuk Islam sekali, ternyata ya di tengah perjalanan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, akhirnya dia lagi yang keluar Islam. Coba lihat artis-artis kita di Indonesia, yang dahulunya pakai jilbab syar'i, yang dahulunya bekas lulusan pesantren, yang dulunya filmnya film-film ya yang memakai jilbab. Coba lihat, ya, banyak yang harus kita tasdir seperti Marsanda, ya, dan selainnya. Coba lihat itu berapa kali, sudah 3 kali keluar masuk agama. Nauzubillah min dzalik. Padahal dulu ya film-filmnya apa? Film-film berbau pesantren. Berbau pesantren, nauzubillah. Ya, memakai jilbab syar'i. Ya, bagaimana caranya? Tapi sekarang nauzubillah min dzalik. Jadi ini ya, dan itu tipu daya. Dan di antara tipu daya orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah teknologi. Di antara tipu daya orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah teknologi. HP ini adik-adikku sekalian, di antara bumerang yang mereka luncurkan untuk kaum muslimin. Begitu juga ganja, narkoba dan selainnya, itu di antara bumerang yang mereka perangi dari badan-badan kaum muslimin agar kaum muslimin itu bermabuk-mabukan. Tidak perlu lagi, tidak memperhatikan lagi ibadah. Ya, maka dari itu HP ini seperti pedang yang bermata 2. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, maka dia bisa akan menjadi ladang kebaikan. Seperti masjid ini, itu didapati donasinya ini dari HP. Dari HP-nya Ustaz. Karpet yang kita rasakan ini, itu dari HP. Tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan, naudzubillahi min dzalik, dia akan menjadi bumerang dan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu akan tertawa melihat kita. Di pertemuan kali ini di surah Al-Bayyinah, adik-adikku sekalian, jadi ada 3 pokok pembicaraan di dalam surah Al-Bayyinah. Yang pertama apa tadi? Tentang dia adalah surah Al-Madaniyah. Yang kedua, dia juga namanya, di antara nama suratnya adalah Lam Yakun atau Al-Bayyinah. Yang ketiga, ini di antara maksud. Maksud surat menegaskan tentang apa? Kebenaran Al-Quran. Bayangkan, kebenaran bahwa ini datang dari Allah. Allah mengetahui isi hati mereka. Kebenaran Rasulullah
orang-orang kafir, orang-orang dari kalangan Yahudi dan Nasrani itu tidak membenarkan bahwa ada nabi setelah nabi mereka. Jadi orang Yahudi menganggap nabi yang terakhir adalah Nabi Musa alaihissalam. Dia tidak anggap Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Tapi orang Nasrani, dia tidak menganggap adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menganggap nabi yang terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya, dia adalah penyelamat yang kata mereka. Adapun kita, mereka anggap kita ini adalah domba-domba yang tersesat. Apa domba-domba yang tersesat? Itu dinukil di buku-buku mereka, dinukil di kitab Injil mereka. Mau tahun berapa mereka mengistilahkan kita dari kalangan kaum muslimin adalah domba-domba yang tersesat. Ya, dan sekarang adapun kaum muslimin mengakui nabi mereka, mengakui bahwa Nabi Musa adalah nabi dan rasul, mengakui Nabi Isa nabi dan rasul, dan kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, maka dari itu kita melihat, ayo kita mengkaji ayat yang kata Allah Azza wa Jalla, ya, lam yakun, ya, belumkah sampai, belumkah menjadi alladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu, min ahlil kitab, dari ahli kitab. Ahli kitab ada berapa? Yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikina. Apa perbedaan ahli kitab dan Nasrani? Wal musyrikin, afwan. Apa perbedaan ahli kitab dan musyrikin? Ditulis ahli kitab. Ya, tidak. Pembahasan baru, 4 faedah baru. Ya. Ahli kitab sama dengan yang diturunkan padanya kitab. Ahli kitab sama dengan artinya yang diturunkan padanya kitab, berupa Taurat, Injil, Zabur dan lain-lain. Itu namanya ahli kitab. Diturunkan padanya kitab. Ya, Taurat, Injil, Zabur dan lain-lain. DLL, ya, supaya Anda cepat menulis. Jadi diperhatikan, kalau dikatakan ahli kitab ini dia. Wal musyrikin, musyrikin, makna musyrikin ditulis musyrikin sama dengan ya, segala yang beribadah, segala yang beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Jadi dia beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah, itu namanya musyrikin. Perbedaannya apa? Orang musyrikin belum tentu ahli kitab, tapi ahli kitab sudah tentu musyrikin. Jelas? Karena ahli kitab dia juga beribadah kepada Uzair, beribadah kepada Allah, tapi beribadah juga kepada Uzair dari kalangan Yahudi. Kalau dia beribadah kepada Allah, beribadah kepada Uzair, dia melakukan kesyirikan atau tidak? Kelakuannya namanya syirik, tapi orangnya namanya musyrik. Isim fa'ilnya namanya musyrik, jamaknya musyrikin. Jadi ahli kitab dia adalah musyrikin, tapi musyrikin belum tentu ahli kitab. Ya, misalnya orang-orang yang di Mekah pada saat itu, apakah dia beribadah kepada patung-patung yang di sekitar Ka'bah? Beribadah. Mengakui Allah ada? Mengakui. Apakah dia terjatuh dalam kesyirikan? Jatuh. Apakah dia yang disebut dengan musyrikin? Disebut. Apakah dia memiliki kitab? Tidak. Tidak ada kitab-kitabnya. Jadi orang musyrikin belum tentu ahli kitab, tapi ahli kitab sudah tentu musyrikin. Ini perbedaannya. Ayo, tidak ada lagi bikin begitu di dalam pembelajaran. Tidak memberikan kefokusan. Ya,
La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kalian dilalaikan ya dengan harta-harta kalian. Ya. Dan anak-anak keturunan kalian jangan kalian dilalaikan. Biasa orang saking dilalaikannya untuk membiayai anaknya sampai tidak sholat. Ada orang begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu Allah peringatkan. Ada juga orang yang dilalaikan dengan hartanya ini. Ya, tidak fokus belajar gara-gara harta. Yang dia minum, yang dia makan, ya itu dihilangkan. Ya, saya saja tinggalkan makanan supaya tidak dilalaikan belajar. Saya belum makan pagi. Ya, tadi mau makan pagi saya, tapi mau belajar. Ada pekerjaan WC-nya belum selesai. Tapi itu harta. Tinggalkan. Kalau belajar. Kenapa? Karena itu luas waktunya, belajar tidak luas. Yang kedua, kita sudah ada kesepakatan mengajar jam 8 tepat. Dan saya hukum. Dan jadi kalau saya terlambat, saya juga dihukum. Ya, saya kemarin terlambat 3 menit karena pergi lihat tukan, saya juga hukum diri saya. Mengaji 1 lembar. Ya, 2 menit ketinggalannya. Jadi begitu adik-adikku sekalian. Kalau kita mau didengar, amalkan. Ya, kalau dari hati kita amalkan itu ilmu, itu diantara dakwah yang paling utama. Ya, dakwah pengamalan. Ya, ini. Jadi hukuman itu bukan hanya untuk kalian, termasuk kepada diri saya. Ya, siapa yang terlambat, kalau saya terlambat, dihukum juga. Padahal sebenarnya saya buat aturan. Ya, tapi tidak boleh begitu. Tidak boleh. Ya, sehingga kita nanti akan menjadi bumerang bagi kita juga. Ya, ini pelajaran pertama. Jadi lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin mufakkina hatta tatiyahumul bayyinah. Kata Allah, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Ya, tapi ini sudah diatur kalimatnya kalau di terjemahan yang kita pegang ini. Ya, sebenarnya maknanya tidakkah? Ya, telah menjadi orang-orang kafir itu dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrikin menjadikan mufakkina, meninggalkan ya agama mereka setelah datang dan yang padahal telah datang ya bukti-bukti yang nyata. Bukti apa itu yang nyata? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Telah datang baginya bukti yang nyata berupa seorang utusan, seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala yang membacakan kepada mereka suhuf-suhuf. Ya, lembaran-lembaran. Lembaran apa yang dimaksudkan? Al-Qur'an. Mutahharah, yang disucikan. Ya, yang kata Allah Azza wa Jalla, la yamassuhu illa mutahharun. Yang tidak ada yang memegang Al-Qur'an kecuali orang-orang yang disucikan. Jadi kalian ini adalah orang-orang yang disucikan oleh Allah. Ya, kalau orang penuh dosa dan maksiat, wallahi, jangankan pegang Al-Quran, lihat Al-Quran saja minder. Jangankan ingin berpikir, bertadabbur, mengetahui tafsir Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran saja, Allahu Akbar, lari sudah ketar-ketir bagaikan setan. Ya, makanya itu setan diantaranya. Ya, kalau sudah dibacakan Al-Quran padanya, lari tak kentuk-kentuk. Supaya apa? Nah, perbesar kentunya sehingga dia tidak dengarkan Al-Quran. Karena terbakar jiwanya. Ada manusia seperti itu. Ya, ada manusia kalau dibacakan Al-Quran gelisah. Ya, ada seperti begitu manusia. Kalau diceramai, Allahu Akbar. Ya, tidak bisa duduk lama. 3 menit selesai. Ya, ada begitu. Nah, di sinilah dia. Jadi Al-Quran itu betul-betul disucikan, diturunkan oleh Allah yang Maha Suci melalui perantara orang yang suci, yaitu malaikat, kepada manusia yang paling suci, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di tempat yang suci, kota Makkah dan Madinah, pada malam yang sangat suci terang benderang, di malam Lailatul Qadar, ke dada-dada orang-orang yang disucikan.
ya, yaitu para penghafal Al-Quran, keluarga Allah. Ya ini, ayo Fatir sedikit, ayo diperhatikan. Kata Allah, fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat ya buku-buku. Kutub ini jamak dari kitab. Qayyimah, qayyimah itu artinya lurus, ya, terang. Jadi setelah datang kepada mereka bukti yang nyata, ya. Jadi bukti yang nyata apa itu? Pertama tadi ditulis. Bukti yang nyata yang kelima. Oh, afwan, jangan dulu. Makna mutahhar dulu. Makna mutahhar. Ya, kitab yang disucikan, ya. Ya. Yang kelima, suhufan mutahhar. Mutahhar sama dengan yang disucikan. Yang disucikan dari kesalahan. Jadi Al-Quran itu disucikan dari kesalahan, ya, disucikan dari kesalahan, disucikan dari ketimpangan dan ketimpangan. Ketimpangan itu ada ketidakadilan, itu suci Al-Quran dari itu. Kezoliman, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kata Allah Azza wa Jalla, kami tidak menurunkan Al-Quran agar kalian litashqa, kalian merasa berat, kalian terzolimi, tidak, kata Allah. Ya. Kemudian dia juga disucikan dari diganti. Artinya seperti Taurat dan Injil, ada yang merubahnya. Disucikan dari apa bahasanya lebih baguskah? Perubahan, diubah atau diganti. Diganti atau diubah. Ya. Ya. Ayo diperhatikan. Ayo sedikit lagi. Jadi Al-Quran ini disucikan dari apa tadi? Satu, kesalahan. Tidak ada kesalahan di dalam Al-Quran. Salah ucap, salah tulis, tidak ada. Tidak ada, alhamdulillah. Kedua, ketimpangan, ketidakadilan. Di dalam Al-Quran suci dari itu. Yang ketiga, kezaliman. Al-Quran tidak diturunkan untuk, ya, kezaliman, menzalimi yang lain dan menolong yang lain, membela yang lain, tidak. Al-Quran ini betul-betul diturunkan sebagai, ya, pertengahan, ya, yang membantu orang-orang terzalimi dan menjadikan adil orang-orang yang membanggakan. Ya, kemudian yang keempat, ya, dari tahrif, dari digantikannya, dijaga, disucikan. Al-Quran itu disucikan dari orang-orang yang ingin mengubah Al-Quran sebagaimana Taurat dan Injil. Ya, disucikan dari diganti atau diubah, ditulis, dilanjut sebagaimana Taurat dan Injil. Sebagaimana Taurat dan Injil. Ya, kemudian kata Allah, fiha kutubun qayyimah. Padanya kitab-kitab itu kitab yang lurus. Terdapat isi kitab-kitab yang lurus, yang benar. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Kata Allah, tidaklah mereka berselisih orang-orang ahlu kitab yang siapa dimaksudkan? Kalau ada dikatakan ahlu kitab, berarti orang siapa? Muslim. Ahlu kitab siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Tidaklah orang Yahudi dan Nasrani itu berselisih, kata Allah.
illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kecuali telah datang kepada mereka bukti yang nyata. Bukti yang nyata apa ini? Turunnya Al-Quran, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu adalah bukti yang nyata bagi mereka. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tidaklah mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, orang-orang musyrikin itu diperintahkan oleh Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan kepada agama Allah hunafa, agama Allah yang lurus. Hunafa ditulis hunafa, makna hunafa sama dengan lurus, sama dengan lurus. Agama Allah yang lurus, itu yang saja, yang samar-samar saja. Hunafa artinya lurus. Wa yuqimus shalah, dan dia mendirikan salat. Wa yutuz zakat, menunaikan zakat. Kalau kita sekarang rukun Islam, ya, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, ya, berhaji jikalau mampu, ya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Agama yang lurus tidak dikatakan orang yang beragama. Di sini ada penekanan, ya, ditulis ini kaidah. Kaidah ditulis isim isyarah. Isim isyarah itu kata zalika, tilka, hunalika. Nanti ada pelajarannya. Tulis saja nomor 7, faedah nomor 7. Isim isyarah. Isim isyarah seperti itu, ini, itu namanya isim isyarah. Zalika apa artinya? Itu. Kalau saya menunjuk itu, berarti memberikan kekhususan atau keumuman? Khusus. Isim isyarah yufidut takhsis, memberikan makna pengkhususan. Di sini apa yang mau kita petik? Kata Allah, zalika dinul qayyimah, itulah agama lurus. Jadi agama yang lurus itu cuma satu. Agama yang lurus cuma berapa? Cuma satu. Karena Allah memberikan isim isyarah. Itulah agama yang lurus. Artinya selain daripada itu agama bengkok. Ya, selain daripada itu agama bengkok dan tersesat, kesalahan. Ini bukan tawar menawar. Apa itu agama yang lurus? Ini beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Ikhlas di atas ibadah tersebut. Kemudian menunaikan sholat, menunaikan zakat. Kalau ada orang merasa beragama, tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau beribadah hanya kepada Allah, berarti dia di atas agama yang bengkok. Katakan itu tersesat 100%. Ya, jelas? Jelas. Jadi agama yang benar ditulis. Ini kaidah bagus. Isim isyarah memberikan makna pengkhususan. Isim isyarah memberikan makna pengkhususan. Ya, dzalika dinul qayyim kata Allah. Itulah agama yang lurus. Khusus untuk mereka, selainnya tidak. Isim isyarah memberikan makna khusus. Makna pengkhususan atau khusus. Ditulis, ya. Syarat-syarat agama yang benar. Di faedah saja. Syarat-syarat agama yang benar 1. Syarat-syarat agama yang benar 1. Di atas tauhid. Jadi agama yang benar kalau dia di atas nasrun tidak boleh mengganggu la darar wala dirar.
aja. Karena kau kaki di situ. Silakan. Ayo. Alas, ayah. Di atas tauhid. Di atas tauhid. Tahu tauhid? Tauhid itu adalah mengesahkan Allah tidak kepada selainnya. Yang kedua, ikhlas di atas ibadah. Jadi biar lagi kau hanya menyembah kepada Allah, tapi kalau ada juga niat lain selain kepada Allah, itu namanya syirik. Atau bisa bermakna juga ya riya. Itu tidak dinilai. Itu bukan agama yang benar. Ya. Jadi diperhatikan. Yang ketiga, harus ikhlas. Apa tadi yang kedua? Ikhlas di atas ibadah. Ikhlas di atas ibadah. Menunaikan salat. 3. Ya, 3. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, 4 menunaikan zakat. 5 di atas tuntunan Nabi. Dari mana faedah ini? Siapa yang bisa petik? Siapa yang bisa petik? Dari kalimat apa sehingga di atas tuntunan Nabi yang lurus? Di mana? Di mana ayatnya yang mana? Saya kasih hadiah. Saya bikinkan teh susu sama belikan roti. Pak, Masya Allah. Betul kipais. Bikin teh susu na sampai 1 gelas. Pak. Ya. Perhatikan mukhlisina lahuddin hunafa. Hunafa itu artinya agama yang lurus. Agama yang lurus siapa yang bawa? Nabi, para nabi dan para rasul. Ya, agama yang lurus yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Sehingga sekarang saya tanya, ya, orang-orang Yahudi sholat atau tidak? Sholat. Orang Yahudi itu sholat di tembok ratapan. Caranya nagas begini kepalanya di tembok ratapan. Orang Nasrani sholat tidak? Sholat. Orang Yahudi berzakat tidak? Zakat kita sudah jelaskan bagaimana zakatnya. Melempar uang. Orang Nasrani berzakat tidak? Zakat kepada para pendeta untuk pembangunan gereja-gereja. Gaji para pastor. Ya. Tapi zakatnya di atas tuntunan tidak? Tidak. Maka dari itu bukan agama yang benar. Ya. Ini sudah dipastikan. Ya, termasuk pembatal keislaman yang tidak meyakini hal ini. Jadi termasuk yang membatalkan keislaman seseorang kalau dia menganggap ada agama yang lebih lurus, lebih benar setelah agama yang dibawa oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini bukan ekstrim ya, ini akidah ini. Kalian harus ditempa betul-betul di sini nih, karena ada orang juga yang menganggap semua agama sama. Ya, kalau semua agama sama, untuk apa diturunkan Al-Quran? Kalau semua agama sama, untuk apa diutus Rasul? Tak kalah sama semua aja. Ya, itu akidah yang salah. Kata Allah Azza wa Jalla, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir itu dari kalangan ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrikin, orang-orang yang mensyirikatkan Allah, fi nari jahannam. Ini fi kata di dalam. Nar, api yang menggejolak. Jahannam, suatu nama neraka. Jadi api yang menggejolak, yang melahap mereka di dalam neraka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, kekal selama-lamanya. Maka dari itu kami sampaikan kepada orang Yahudi dan Nasrani masuk Islam cepat sebelum ajal menjemput. Ya, dan hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Khususnya kami nasihatkan kepada para pastor, ya, para pendeta yang mengetahui kebenaran akan tetapi dia menyembunyikannya.
yang mengetahui tentang kebenaran Rasulullah, ya hendaknya ia bertobat kepada Allah, kembali kepada jalan yang lurus, ya, dan tidak terfitnah dengan dunia yang berkilau di hadapan mata. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang sementara. Kami nasihatkan melalui ceramah ini para pastor, para pendeta yang mungkin di kemudian hari mendengar YouTube kita. Kita tidak tahu, ya, bisa menjadi karena ini YouTube, ya, tersebar ke seluruh penjuru dunia, ya. Walidzalika na'lamu manal kunnas, namanya kunnas, ya, orang-orang, ya, para pendeta, ya, untuk kami nasihatkan agar dia bertobat kepada Allah dan menyampaikan kebenaran yang sebenarnya. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka di dalam api neraka kekal selamanya. Kata Allah ulaika, nah ini isim isyarah menunjukkan apa? Kekhususan. Hum syarrul bariyah. Mereka itulah, ya, seburuk-buruk makhluk. Jadi seburuk-buruk makhluk adalah orang-orang yang mensyirikatkan Allah, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Innal ladzina amanu, sesungguhnya ini penekanan, orang-orang yang beriman kepada Allah, wa amilus salihat, dan melakukan amalan-amalan soleh. Amalan soleh diantaranya apa? Ya, mentauhidkan Allah, melakukan sholat, menunaikan zakat. Itu adalah amalan soleh yang terbaik. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa melakukan amalan-amalan soleh yang sebaik-baik makhluk. Jazaa'uhum 'inda rabbihim, balasan atas mereka kata Allah dari sisi Tuhannya, jannatu adnin. Jannat, banyak surga. Jannatun, satu surga. Jannat, banyak surga. Ada yang mengatakan dia akan diberikan 8 surga. Ada yang mengatakan dia akan diberikan 3 surga. Bayangkan, artinya dia bisa masuk surga pintu 1, surga pintu 2, surga pintu 3. Ya, ada yang mengatakan seperti Abu Bakar, dia juga bisa masuk dari pintu mana yang dia masuki, terserah dia. Seperti juga seorang wanita, ya, yang idza shallatil mar'a khamsaha, jikalau seorang wanita kata Nabi menjaga salat 5 waktunya, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, tidak pernah berzina, ya, wa ata'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya, wa qila laha udkhulil jannati min abwab syi'ti, maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Jadi ada 3 syarat menjaga salat 5 waktu, menjaga dari waktu-waktunya, bukan salat asar mau maghrib, salat maghrib mau isya, ya. Orang sudah azan dia masih bicara, bukan itu yang dijamin untuk bisa masuk surga dari mana, pintu mana saja yang dia kehendaki. Ya, yang mudah digoda laki-laki, bukan itu ciri-ciri wanita yang dirindukan surga. Ya, sedikit yang banyak uangnya tergoda, bukan yang begitu. Ya, kemudian atau ba'laha, bukan disuruh cuci dulu ini, nanti bidingin. Pokoknya suami suruh langsung at-samina wa ta'na. Ya, pokoknya iya. Itu namanya ataat ba'laha. Ya, pokoknya suaminya bilang selama bukan dosa, itu yang paling utama. Kemudian kata Allah, bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Ya, ditulis. Ya, karakter makhluk yang terbaik. Karakter makhluk yang terbaik. Karakter makhluk yang terbaik. 1. Ya. Beriman kepada rukun iman yang 6. 1. Kalau mau menjadi suami-suami idaman ini anunya ini. Beriman kepada rukun
iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada takdir baik dan takdir buruk, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Itu namanya orang yang beriman. Bukan yang memilih iman. Ya. Nah, jadi kalau orang yang terbaik, manusia yang terbaik adalah yang memiliki apa tadi? Karakter satu, yang beriman kepada rukun iman yang ke-6. Yang 6. Yang kedua, yang menjalankan. Ditulis yang menjalankan rukun Islam yang 5. Yang menjalankan rukun Islam yang 5 dalam amal solehnya. Dalam amal solehnya ini kata Allah, innal ladzina amanu wa amilus soleh. Amal soleh ada apa? Ada rukun Islam. Apa itu amal soleh? Amal soleh zikir. Zikir yang terbesar mengucapkan la ilaha illallah. Amal soleh apa lagi? Salat. Itu amalan soleh yang paling terdekat seorang hamba kepada Tuhannya. Amalan soleh diantaranya yang dicintai oleh Allah apa? Puasa. Amalan soleh yang dicintai Allah dan para makhluknya adalah dengan cara berzakat. Kita memberikan makan kepada orang miskin. Yaitu diantara amalan soleh yang sangat dicintai oleh Allah dan para makhluk Allah yang ada di muka bumi. Ulaika kata Allah khairul bariyah. Jadi ada 3 tadi karakter manusia yang terbaik. 1, beriman kepada rukun iman yang 6. Yang kedua, menjalankan rukun Islam yang 5. Yang ketiga, belum ada. Ya. Yang ketiga, mati di atas iman dan Islam. Mati di atas iman dan Islam. Iman dan Islam. Ya. Kata Allah, mereka itulah yang dibalas oleh Allah. Dan sisi Allah surga-surga Aden. Surga Aden ini, apa itu surga Aden? Allah jelaskan. Tajri min tahtial anhar. Yang surga di dalamnya mengalir sungai-sungai. Jadi ada sungai-sungai, nah ini rumahnya istanana. Khalidina fiha abada, dan dia kekal di dalamnya selamanya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang keempat, yang keempat tentang manusia yang terbaik tadi. Yang keempat karakternya. Yang keempat karakternya adalah ridho kepada segala yang Allah ridhoi. Ridho kepada segala yang Allah ridhoi. Ya. Jadi kalau misalnya ditimpa musibah, ketika Allah menimpakan musibah itu atas keridhaan Allah atau bukan? Tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak ridhoi. Dia harus ridho itu. Bukan pergi berkeluh kesah, bukan pergi menyalahkan Allah, tidak boleh. Itu dia bukan diantara karakter manusia yang terbaik. Yang kelima, memiliki rasa takut dan harap kepada Allah. Memiliki rasa takut dan harap kepada Allah. Dari kalimat khasyiya rabbah kata Allah. Itulah bagi mereka barang siapa yang takut kepada Tuhannya. Khasyiya itu bukan takut. Misalnya ada anjing kita takut, bukan. Itu khauf. Takut yang mengantarkan kepada psikologis itu namanya khauf dalam bahasa Arabnya. Tapi kalau takut dalam bahasa Arab khasyiyah, khasyiyah itu takutnya takut sambil ada harapan. Itu namanya takut. Ya, takut yang disertai
harapan itu namanya khosyiyah dalam bahasa Arab. Ya, ini karakter yang bisa kita jelaskan ya tentang faedah-faedah di surah Al-Bayyinah. Ini yang bisa kita berikan jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Ya, jika ada keburukan itu datangnya dari kami pribadi. Dan semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan memahamkan kepada kita dan menjadikan kita sebagai ahli tafsir. Innahu waliyyu wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.